Lihat deh. Apaan? Apaan sih lu bikin TikTok gitu ya? Enggak, ini gue cover lagu. Suara lu tuh Tutupan headset, coba buka. oh iya juga ya. Iya bener. Gue sebenarnya yakin suara lu tuh asli bagus. Cuman lu kayaknya mesti ngedit audionya tuh mesti lebih bener gitu. Halo fans, balik lagi di Ngabuburit at Home Bersama gue Ari J. dan gue Lydia. Dan kita akan menemani kalian selama sebulan penuh. Kita akan ngebahas seputar teknologi khususnya smartphone yang bisa mengoptimalkan kreativitas kalian. Dan membuat kalian lebih produktif lagi, ya kan? Ini kok kita ngomongnya jauh-jauhan sih? Emang kenapa? Ini kosong ya? Iya. Mau diisi? Iya boleh. Saya bisa sulap. Ya udah coba-coba. Editor, mohon bantuannya. Ini nih. Hah? Lah, kok? Lu gak mau loncat dikit gitu biar memudahkan editor gua? Oh iya udah siap yuk. Gak ada, lanjut aja ya, lanjut. Halo, apa kabar nih? Kabar baik. Gue manggil lo apa nih? Apa aja, asal jangan sayang. Gak mau juga. Panggil Wisnu aja gak apa-apa. Oke, no. Jadi lagi ngobrolin apaan sih? Gue nge-cover lagu. Ngomongin lagu, kita ngomongin audio. Lu kan pakar banget nih. Lu sering review gitu. Lu suka bikin musik juga kan? Betul. Lu pasti lebih ngerti dong ketimbang kita. Dibilang lebih ngerti enggak, tapi mungkin lebih sering aja kali ya. Karena gue emang kerjaannya tiap hari ya bikin konten dan pasti pakai audio. Jadi gue memang sehari-hari kan gue bikin YouTube. Bikin YouTube, kemudian juga di sela-sela waktu gue juga bikin lagu. Gue bikin podcast, jauh ini ada 4 podcast, 2 channel YouTube, dan juga setahun. 4 podcast isinya lu semua? Iya dong, ada gue nya. Tapi juga ada partneran juga, ada yang partneran. Oke. Iya, kalau isinya gue semua. Nah itu dia. Agak gimana gitu kan. Dan juga gue sering nulis juga, ada tulisan gue buat scriptwriter gitu, ngebantuin scriptwriter buat film orang, sama buat ini juga sih gue bikin lagu. Gitu. Per tahun ada 1 single yang gue rilis. Kalau tahun ini rencana mau bikin album juga. Oh tapi total lu lagu udah ada berapa? Total udah ada 3 dari 3 tahun terakhir. Oh itu yang gue dengerin. Gila, setahun satu. Setahun 1, iya. Udah kayak brojolin anak. Iya nama, iya. Nah, gue sama Lydia juga kan bikin podcast. Tapi kita masih baru. Lu udah bikin 4 kan? Iya. Nah, gue pengen nanya-nanya soal audio sih. Kayak tadi lu sempat nyebut banyak orang bikin konten kan itu pasti ada audionya juga. Betul. Gitu. Tapi kan nggak semua orang begitu bikin konten atau bikin video itu memperhatikan audionya. Betul. Kadang yang ngerekam ya udah, yang diedit videonya. Padahal menurut gua yang terpenting itu malah audionya dulu. Masa sih? Karena kalau kita nonton YouTube nih, mau visualnya seperti apapun, kalau audionya enak kita masih lebih betah. Iya betul. Sama kayak orang teleponan, meskipun ya tampangnya biasa aja, kalau suaranya ngangenin mah ngangenin aja. Suara ganteng. Suara ganteng. gitu. Paham Iya, ya? iya. Paham ya? Ya itu ada juga. Bentar, gitu. tunggu. Kayak Oh ya nangkap. Ya, gitu ya. Gitu. Karena suara tuh lebih kasih impact, karena suara itu langsung dari kuping biasanya langsung ke hati. Jadi jalurnya emang agak monoton ya. Dari sini langsung ke hati gitu. banyak orang yang zaman dulu nih waktu mulai orang punya device akhirnya kan bisa denger dimanapun kayak gitu-gitu kan orang headset biasanya. Ada yang suka sama suara ngebass, ada yang suka sama kayak ini mendem nih gitu. Kayak itu bisa jadi memang si device-nya yang mendem, tapi bisa jadi juga kayak kita ngedit audionya tuh mendem. Oke. Nah itu yang diperhatiin tuh apanya dulu sih? Sebenarnya balik lagi ke masalah selera kalau menurut gue. Ada orang yang seleranya dengerin musik EDM atau lebih bass, biasa lebih boom, sama orang yang dengerin suara yang lebih flat. Ya kasarnya seperti itu lah. Jadi device-nya juga harus menyesuaikan dengan selera gitu. Cuma kalau untuk produksi kita harus bisa menjangkau ke semua. Bisa dibilang kayak standar broadcast itu emang ada sih. Jadi memang lebih baik pakai yang standar broadcast untuk kualitas yang memang premium. Gitu. Gue mau nanya deh, dari tadi kan lu ngebahas soal audio ya. Nah, audio tuh kan kita tetap harus olah juga kan. Betul. Nah, tapi katakan kayak gue nggak punya hardware yang memadai untuk ngedit audio gue. Oke. Nah, kira-kira bisa nggak sih? Gue cuma punya handphone, kira-kira bisa nggak sih gue ngeditnya? Bisa banget, karena gue banyak produksi malah pakai handphone doang. Anggapan orang tuh hardware yang mumpuni tuh kayak gimana dulu nih? Anggapan orang hardware yang mumpuni tuh sebenarnya ya kayak syuting TV, kayak rekaman ala radio. Nah, yang kayak gitu ada mixernya gede, kabel di mana-mana, nggak taunya toko kabel gitu. Padahal bisa pakai HP doang. Ya padahal bisa pakai handphone doang, karena gue memulai channel YouTube gue pakai handphone doang. Gue mau mulai podcast gue rekamannya cuma pakai handphone doang. HP apaan? Hah? Oppo. Kok sama?
Kunci saya mana? Sama. Bukan sebuah kebetulan bukan, ya. Luar biasa sekali. Bukan sebuah kebetulan. Handphone sekarang menurut gue tahun 2020 udah bisa buat ngerekam konten kayak gimana aja. Smartphone yang punya lebih banyak mikrofon lebih diuntungkan biasanya. Mau bukan cuma satu ya? Banyak yang punya lebih dari satu. Oh iya. Makanya pilih smartphone yang paling enggak mikrofonnya standar industri sekarang 3 lah. Kayak Fan X2 Pro. Dia gitu gimana? Dia punya 3 mikrofon di mana bisa mengcover, bisa dibilang ya seluruh sisi dari handphonenya itu bisa menangkap audio yang sama bagusnya. Jadi kalau lo ngerekam, misalkan ngevlog, orang ngevlog kan berarti kameranya dari depan sini dong biasanya kan, audionya dari depan juga dong, ya kan. Tapi begitu lo pengen ngambil footage ke belakang, oh ngerti gue. Karena biasanya kalau orang ngevlog pakai handphone, begitu lo ngambil footage belakang, suaranya, terus suara gua doang yang lebih kenceng. Yang belakangnya suara yang depan turun, kan? Kan? Iya betul. Ya kayak contohnya ini deh. Ini kan satu sisi kan. Betul. Kalau gue ngomong di sini, nah suara gue apalagi di sana. Ya jangan dong. Nggak kedengeran. Ini masih ngomongin input audionya dulu deh. Kebanyakan si bahan audio mentah itu apa dulu sih yang dikoreksi? Banyak orang yang awal-awal belajar tuh paling cuma ngilangin noise. Oke, lo taunya ngilangin noise aja. Udah. Tapi itu juga udah bagus loh, karena banyak yang nggak sadar ada noise-nya. Supaya lo nggak kerja 2 kali. Karena yang udah biasanya kalau misalnya gue ngerekam gitu, tapi kalau gue nggak peduli ada noise sih, selama suara gue bagus aja di situ. Oh ya itu rekamnya. Sisi egoisnya keluar ya. Iya. Beda orang pede beda. Bukan noise tapi egois ya. Yoi. Sama ini apa namanya? Orang udah pada sibuk untuk Kak, suaranya bisa bagus banget, ngeditnya gimana? Sedangkan tadi lu bilang yang penting tuh justru hardware-nya dulu mungkin, kalau inputnya dulu gitu. Kalau lo biasanya gimana? Kalau lo ngerekam podcast selama ini? Gue dulu kejadian kayak jadi sebel sendiri begitu kayak kualitas rekamannya ini udah jelek nih. Gue berusaha nyari tutorial sebagus apapun, tapi tetap nggak clear, nggak jernih. Nggak kayak suara lo ya? Iya bener. Iya kayak orang lagi di telepon kan suaranya suka beda kan. Kayak gitu. Oke. Tapi itu menurut gue sih kesadaran yang udah bagus, tinggal nemu caranya kalau menurut gue. Karena gue sendiri belajarnya otodidak. Gue belajar semua otodidak dan ketika gue nemu caranya, gue terapin dengan konsisten. Akhirnya jadi sebuah result yang menurut gue sih oke gitu. Bahkan gue terakhir nih bikin podcast tandeman sama mantan penyiar. Dari salah satu radio lah. Dan dia bikin podcast sama gue bagian ngeset hardware dan edit. Dia sendiri kaget dengan, lu gak pernah di radio tapi kalau ngerti standar radio. Oh karena tadi lu otodidak itu. Iya padahal otodidak gue gak ada pengetahuan itu sebelumnya. Tapi gue menekuni itu. Jadi kalau lo udah punya kemauan, gue pengen ngedit nih, pengen gue benerin, itu udah awal yang bagus menurut gue. Nah tinggal gimana caranya nemu cara yang tepat. Jangan sering-sering. Bentar, capek tau dengerin lo. Mending kita main ya. Main yuk. Iya main yuk. Istirahat dulu lah. Kita main dulu lah. Mau gak? Yang sesuai sama lu. Jangan gak gitu. Lu kan katanya anaknya bisa main game di handphone? Bisa dong. Gusti. Tergantung handphonenya apa. Oh iya. Apalagi kalau handphonenya Oppo. Oh bisa. Oke. Lanjut ya challenge. Kita punya games. Gamesnya apa nih? Sekarang lu pakai mikrofon itu headphone-nya. Headphone-nya? Pakai. Bersih gak nih? Insya Allah. Nah, challenge-nya adalah lu mesti tebak ini suara bunyi benda apa? Meja. Bukan. Ketok-ketok meja. Iya bener. Serius? Iya. Lu tahu dari mana suara? Penikmat ASMR pasti hafal. Suara jari ketemu meja tuh dari mana gitu? Kukunya kurang lebih 3 cm lah. Ini. Ngunyah es batu. Makan es batu bukan? Salah. Tadi itu ini apa suara taburan. Taburan apa? Debu. Taburan pasir. Taburan garam. Gue nggak pernah dengerin orang nabur pasir bunyinya gimana. Nah itu dia. Yaudah ini nih. Terakhir. Yang terakhir coba. Boleh nyebut merek nggak sih ini? Nggak ya? Nggak boleh ya. Gila lo sampai tahu spesifikasi mereknya. Ini plastik sini. Bunyi crumbling plastik. Crumbling kertas ya kertas. Bukan. Enggak sebenarnya itu belum mulai sini masih. Oh belum mulai. Oke siap. Makan chips ya? Iya lagi. Iya. Udah. Wow. Challenge-nya sangat ya gitu aja sih biasa. Tapi enggak. Emang lu bisa nebak? Bisa, kan gue yang buat. Oh iya juga. Dia yang nge-play. Bisa ketemu. Kayak apa bedanya sama ketemu figura? Apa? Tuh. Beda. Beda ding. Beda. Oh iya beda. Karena kalau figuran diketok nih. Ya tapi sih orang macam apa yang ngafalin berbagai macam sentuhan.
Tadi kan lu ngomong soal ngerekam nih. Terus tapi gimana sih kalau misalnya kita dengerin audionya sendiri? Soalnya kan kayak tadi nih gue sama Ari, gue udah rekam menurut gue oke banget. Begitu disetel kok kresek-kresek gitu. Sebenarnya kalau ngerekam itu tergantung playernya. Kalau alat memutarnya bagus ya hasilnya bisa lebih kebantu sebenarnya. Kebanyakan orang sekarang ngemuter podcast, lagu, bahkan kalau nonton film itu juga kan dari smartphone biasanya kan. Nonton film sih terutama. Soalnya kalau dengan podcast biasanya kan karena cuma lagu mungkin dia cuma pakai earphone. Tapi kalau misalnya lu nonton film itu kan pasti kebanyakan sambil tiduran gini. Karena kalau pakai earphone gue pakai bantal gitu nggak enak. Jadi ngandelin speaker HP gitu aja dan itu biasanya pecah bro. Biasanya pecah. Iya. Berarti tergantung playernya lagi gue bilang dari smartphone apa nih gitu. Karena misalkan karena gue pakai Oppo Find X2 Pro sehari-hari. Dan ini ada satu fitur yang menurut gue keren karena nggak semua handphone punya. Masa sih? Ada Dolby Atmos-nya. Itu bukan yang di bioskop ya? Itu apaan sih? Bukan yang di bioskop gitu. Wah, dia nanya itu apa sih? Enggak, serius, tolong jelasin. Ini sebuah fitur yang memang ada di bioskop sebenarnya. Kita sering lihat kan tuh Dolby gitu. Nah sekarang ada di sebuah smartphone. Artinya memang kemampuan memutar musik, memutar audio itu sama dengan kualitas yang lo terima di sebenarnya di bioskop gitu. Memang tidak sekencang yang ada di bioskop dong tentunya. Nggak bikin deng gitu ya? Kalau bikin deng tergantung yang ditonton. Waduh, beda kita. Iya, maksudnya kalau dengnya doang ya, doang. Tapi kualitas audionya juga surroundnya bagus karena memang ini bisa dinikmati bahkan tanpa headphone. Itu karena kebanyakan handphone lain pakai Dolby Atmos itu cuma di headphone aja. Tapi kalau ini nggak perlu pakai headphone, itu tetap bisa ngerasain Dolby Atmos-nya. Dan setahu gue yang memang Dolby Atmos-nya bagus ya Oppo Find X2 Pro yang ini. Gokil. Dah gitu ya sampai segmen terakhir ayo kita ngobrol lagi. Enggak. Ngomongin soal output juga nih. Tadi kan kita udah ngebahas cara ngerekam gimana, harus merhatiin ini kabel apa segala macem. Nah begitu kita mikirin output, gue kadang bingung. Dulu waktu gue belajar editing audio gitu, kenapa sih orang kalau ngedit tuh pakai speaker flat? Kenapa? Padahal pendengarnya kan pakai speaker biasa. Iya. Kenapa nggak lu ngedit pakai speaker biasa supaya yang lu dengar sama yang mereka sama? Awalnya waktu gue belajar mulai ngedit juga gue berpikir hal yang sama. Kenapa nggak disesuaikan aja sama yang nonton ya? Gila emang pemula banget gue ya. Iya. Enggak juga dong, karena gue mikir hal yang sama. Tapi begitu gue mendalami, akhirnya gue paham kenapa. Kenapa tuh? Karena yang nggak biasa pun, yang orang-orang yang mendengarkan lo, yang nonton karya lo, itu bisa jadi nggak cuma di smartphone aja, tapi juga bisa di saluran lain. Atau karena teknologi makin lama makin maju, audionya makin surround kayak ini, ada Dolby Atmos-nya. Kalau rekamannya hasilnya yang kayak dulu, mono gitu, kan nggak bisa long last karya lo. Jadi kenapa orang lebih memilih hasil audio yang lebih flat, yang bisa dipakai untuk jangka panjang? Sebenarnya lebih karena future proof. Lo mau didengerin jangka panjang sekalipun masih bisa di-enhance lagi, dinaikin lagi. Dan lagi gue pernah baca forum-forum gitu, kadang orang tuh suka beda-beda gitu selera si earphone-nya. Ada yang suka ngebass, ada yang suka treble gitu-gitu. Nah kalau misalnya lu ngeditnya nggak di flat, bisa jadi kegedean bassnya atau kegedean treble gitu yang pas dia pakai earphone-nya versi dia. Karena pendengar lo itu bisa siapa aja, bisa di mana aja dan seleranya kayak gimana aja. Jadi untuk bisa menjangkau semua ya sebaiknya pakai standar yang memang semua orang bisa. Gitu. Karena beda sih sebagai pendengar sama sebagai kreator, perspektifnya jadi agak sedikit beda. Gitu. Oke. Lu kasih gue tips dong. Audio tuh apa aja yang perlu diperhatiin? Pas ngedit tuh apa aja yang perlu diperhatiin? Terus lu harus mikirin pendengar tuh apanya sih yang dipikirin? Jadi tipsnya buat offense nih ya, yang baru mau mulai bikin sesuatu gitu ya. Apa dulu yang dibenerin untuk biar audionya bagus? Saran gue adalah jangan fokus di hal-hal yang tidak perlu. Jadi banyak orang yang fokusnya di dia beli mikrofon yang mahal dulu, beli kabel yang mahal, beli perangkat, beli ginian nih gitu. Nah tapi kan penting, tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah yang namanya mau merekam sesuatu ya alat perekamnya dulu. Nah alat perekam sekarang udah bisa mulai dari yang paling dekat sama kita, bisa pakai smartphone. Jadi kirain yang paling dekat sama kita ini iman dan kepercayaan. Sorry. Oh iya bulan puasa ya. Iya. Yang paling dekat kedua adalah smartphone. Ya kan? Gue suka gaya lo. Yang paling dekat kedua adalah smartphone. Jadi pakai aja smartphone lo dulu, optimalkan dulu yang lo punya sampai benar-benar limitnya, baru ditingkatkan. Itu baru dari alat. Kemudian dari skill juga sama, jangan berhenti buat belajar. Setiap orang tuh pasti bisa ngajarin lo hal yang baru. Dan yang terakhir adalah jangan puas. Karena kalau udah puas berhenti, ya udah lo selesai gitu. Jadi saran gue ya keep growing gitu. Karena teknologi tuh nggak pernah berhenti, keep growing.
Oke, itu tadi gue udah sama Lydia ngobrol-ngobrol bareng Wisnu. Nanti dari Offense bisa juga kali ya nanya-nanya. Kita akan buka sesi Q&A di episode selanjutnya. Iya, jadi buat Offense yang mau nanya-nanya sama Wisnu tentang lagu, tentang audio atau nebak-nebak suara, boleh banget di Instagramnya Wisnu ya, Wisnu Kumoro. Nah, mungkin kalian juga bisa share pengalaman kalian soal audio sih, ngeditnya susahnya gimana sih. Paling gak kita bacain. Cuma ada di kolom komentar aja, ntar dipin deh. Enggak lah, dibacain lah. Nanti bisa foto ntar dia bakal respon juga. Gue bacain kok, kalau udah tayang gue bacain. Iya. Iya udah lu bacain. Iya dia yang bacain. Di bawah sini ya. Di share ya, jangan lupa. Nah, kita akan terus-terusan ada ya sampai nanti lebaran. Iya. Kita akan nemenin kalian selama ngabuburit tiap jam 4 sore. Jam 4 sore. Di channel Oppo Indonesia. Hai Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek di deskripsi aja, jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Iya.